Nah pemirsa, di Showbiz spesial kali ini saya sudah bersama dengan seorang wanita cantik yang baru pulang nih ke tanah air dan tentunya membawa prestasi untuk Indonesia. Dia sudah menggondol sebuah mahkota Miss Supranational Asia and Oceania 2025. Langsung saja kalau gitu saya akan ajak pemirsa Showbiz, yuk, sini kameranya geser bersama saya. Nih ada cewek cantik di sini, ada Putri Indonesia 2025, ada Firsta Yufi Amarta Putri. Halo Firsta, apa kabar? Apa kabar? Nah, kabar baik, dia langsung berdiri, sopan banget, ini putri banget. Pokoknya duduk, selamat duduk, selamat datang di Showbiz. Silakan duduk Firsta. Kita mau tanya-tanya soalnya sama Firsta nih waktu Miss Supranational. Welcome back. Gimana rasanya kembali ke tanah air? Akhirnya yang menghirup udara Indonesia, mencicipi makanan Indonesia yang tidak ditemukan di sana. Gitu ya, akhirnya langsung melepas kekangenan itu ya. Iya, betul. Terus kita ngomongin yuk soal Miss Supranational kemarin. Boleh. So gimana? Kamu menggambarkan perjalanan kamu di Miss Supranational tuh, apakah itu perjalanan yang menyenangkan, penuh tantangan atau gimana kira-kira? Pasti menyenangkan, tantangan juga ada. Ya. Karena sebenarnya goalsku dari kecil itu kan ingin jadi Putri Indonesia. Cita-citanya pengen jadi Putri Indonesia. Untuk berangkat ke ajang internasional itu sebenarnya bonus. Jadi kemarin adalah karena memang kesempatan sekali seumur hidup, bener-bener ya udah semua aku kerahkan di sini di Putri Indonesia dan juga di Miss Supranational 2025. Jadi memang itu pengalaman yang nggak terlupakan juga dan seru juga karena kita ketemu banyak orang di sana, perempuan-perempuan cantik dari seluruh dunia. Jadi sharing pengalaman baru, ilmu baru, tradisi budaya lain juga. Jadi seru banget. Seru banget ya. Tapi nggak kalah seru adalah pemirsa persiapannya. Ini bikin deg-degan loh karena informasinya cuma 3 minggu ya. Apa yang kamu lakukan tuh selama 3 minggu untuk bisa ngejar persiapan supaya bisa maksimal di Miss Supra? Oke, jadi waktu itu kan dinobatkan menjadi Putri Indonesia 2025 itu tanggal 2 Mei. Nah setelah itu kita ada full penugasan sebagai Putri Indonesia. Nah baru setelah sekitar kurang lebih 2 minggu baru kita full persiapan untuk Miss Supranational. Dan itu persiapannya 3 minggu mepet langsung fitting baju, public speaking, catwalk class, manner and everything. Jadi emang 3 minggu yang sangat-sangat padat sih. Ya semuanya dipermak dalam waktu 3 minggu untuk kemudian bisa membawa prestasi seperti ini. Saya ingat banget beberapa waktu lalu saya pernah wawancara via di sebuah kesempatan berbeda dan saya tanya nih sama putri-putri yang lain, ternyata mereka setuju untuk menyematkan kamu sebagai orang yang kuat. Karena kalau kita baca-baca nih pemirsa Showbiz, Via itu mohon maaf sudah kehilangan orang tua ya di usia yang muda dan kemudian itu juga membuat mental Via tuh sampai sekarang kuat seperti ini dan punya first step forward. Itu apakah berangkat dari kamu yang memang sudah saat ini kehilangan orang tua atau seperti apa? Iya benar banget. Jadi First Step Forward itu ada sejak tahun 2023 dan memang awal mulanya karena pengalaman pribadi. Jadi pada saat itu di usia 20 tahun ya kategorinya kan masih remaja ya. Itu kehilangan 2020 kehilangan mama, 2021 kehilangan papa. Nah setelah itu sempat kehilangan arah, nggak tahu harus gimana, sempat bingung, ngerasa anxiety dan lain sebagainya. Ngerasa kayak nggak ada kepastian dalam hidup gitu, nggak ada kepastian tentang masa depan juga. Nah, tapi syukur alhamdulillah bisa survive, bisa bertahan berdasarkan ya apa yang mungkin sudah diajarkan oleh orang tua juga ya untuk menghadapi hidup selama ini, terus juga basic pendidikan juga. Jadi alhamdulillah bisa survive dan di tahun 2023 akhirnya ngerasa aku bisa survive dan aku pengen orang-orang di sekitarku yang memiliki case yang sama kehilangan sosok orang tua baik itu ditinggal karena meninggal dunia ataupun karena dari keluarga yang divorce, mereka tetap ada guidance, mereka tetap punya harapan bahwa mereka itu nggak sendirian, mereka masih bisa achieve something dan bisa menjadi orang nantinya. Waduh, merinding aku mendengar jawaban ini karena memang benar terasa sekali sincerity-nya ketika Via ngomong seperti ini. Tapi apa yang kamu ajarin ke orang-orang lewat First Step Forward kamu? Value-value apa? Oke, jadi kita itu provide 3 hal. Yang pertama ada companionship, jadi memang guidance gitu dari aku dan juga istilahnya kita bisa bilang mentor-mentor gitulah. Terus yang kedua ada terapi psikologis, kita kerjasama sama tenaga profesional untuk build their emotional well-being juga. Dan yang terakhir ada workshop. Workshop ini untuk mereka asah skill mereka, find their passion sehingga mereka bisa achieve dream mereka gitu. Karena mereka itu kebanyakan yang aku temui ternyata mereka nggak tahu nih arahnya mau kemana setelah ini gitu.
Mereka sekolah, tapi setelah itu apa? Apakah mereka mau kuliah kah? Apa mereka mau kerja? Bahkan mereka kadang nggak tahu gitu loh, aku tuh pengennya apa sih? Visionnya apa, padahal nggak tahu ya. Jadi itu yang kita provide di sana. Dan alhamdulillahnya hal ini mungkin kalau orang di luar sana mungkin ya melihat it's not a big thing. Tapi dari small things ini, dan ini ngaruhnya ke individu. Jadi memang bukan yang grup skala besar, tapi ini masing-masing individu tuh pasti akhirnya punya jati dirinya, punya value-nya gitu. Jadi ini memang arahnya lebih ke individu sih. Gitu, untuk build her or his own character gitu. Oke, itu yang bisa kamu lakukan, mentransfer apa yang kemudian kamu alami ke orang-orang untuk menjadi penguatan buat mereka. Tapi bicara soal kuat, bukan cuma kuat soal mentalnya karena harus menghadapi hidup yang sudah ditinggal orang tua, tapi dia juga harus membagi waktu untuk kemudian bisa mendapatkan gelar-gelar dalam dunia pendidikan. Kabarnya ini putri yang satu ini ngambil manajemen, ngambil psikologi juga. Ya dua aja gitu. Tapi kan itu kan it's not easy gitu loh. Kenapa kamu tertarik dengan 2 major itu, kenapa? Sebenarnya kalau psikologi dari dulu, ini mungkin agak menggelikan ya bagi beberapa orang gitu. Dulu awalnya pengen ambil psikologi itu alasannya ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Ya, jadi karena kan psikologi itu mempelajari tentang manusia gitu kan, mendalami tentang orang lain, diri sendiri gitu kan. Nah, terus kalau manajemennya, karena awalnya sebenarnya disuruh papa gitu, jadi dipaksa papa karena waktu itu karena papa tahu alasan ngambil psikologi karena itu, papa ya ambillah yang lain yang bisa kamu jadiin kerjaan atau apa kayak gitu. Karena memang pure psikologi waktu itu ambilnya pengen jadi ibu dan istri yang baik aja gitu. Awalnya tuh seperti itu. Iya gitu. Terus akhirnya sama papa, kamu pelajari yang lain juga yang bisa kamu self development lah gitu. Dan akhirnya ambil manajemen itu gitu. Nah kalau yang sekarang juga ngambil S2 juga lagi ngambil magister juga ya? Magister Management. Oke, jadi sebenarnya Via, once nanti kamu berkarya terjun langsung di masyarakat, kamu interestnya kemana? Dunia entertainment kah? Atau ke dunia psikologi kah? Atau pengen, karena kamu ngambil manajemen, kamu pengen jadi entrepreneur? Atau apa sebenarnya? Ya, entrepreneur. Entrepreneur ya? Iya, goalsnya nanti kepengennya jadi entrepreneur. Jadi bisa tetap ada relate juga menjadi ibu dan istri yang baik itu tadi. Jadi kalau misalnya kita punya usaha sendiri, harapannya bisa kerja di rumah gitu. Jadi bisa ngurus anak juga, ngurus rumah juga gitu. Wow. Balik lagi, waktu kamu ke Miss Supranational, kamu tuh pakai kata-kata Sugeng Dalu. Betul, Sugeng Dalu. Bener ya nyebutnya? Nggak pakai H, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu gitu ya, bener ya? Itu artinya apa sih, dan kenapa kamu bawa itu di panggung Miss Supranational? Itu artinya selamat malam dari Jawa Timur gitu. Karena memang aku aslinya Jawa Timur dan aku aslinya Banyuwangi. Aku tuh orangnya kedaerahan banget dan nasionalismenya tinggi gitu ya. Jadi aku sangat bangga ketika ke sana, apalagi ini kesempatan luar biasa ya, bertemu dengan orang-orang di luar sana, di seluruh dunia, memperkenalkan budaya kita, memperkenalkan makanan kita, memperkenalkan juga bahasa kita. It's such a pride for me. Jadi waktu itu aku pengennya pakai Sugeng Dalu untuk memperkenalkan bahwa ya ini aku orang Indonesia dari suku Jawa. Gitu. Nah itu dia, karena kamu asalnya dari Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi ini orang-orang Banyuwangi yang saat ini nonton pasti terinspirasi lah dengan sosok seorang Via ini yang mampu membawa nama Indonesia. Amin. Via, terakhir, dengan segala pencapaian kamu, ini kan Putri Indonesia juga title-nya masih berjalan selama setahun ya, karena kan masih cukup baru kemarin pada saat di crowning. Apa yang ingin kamu sampaikan selama kamu berbakti, berkarya sebagai Putri Indonesia 2025, mungkin untuk para fans-fans, untuk para pageant lovers, dan orang-orang mungkin yang terlibat dalam first step forward tadi. Harapannya juga kepada orang-orang di luar sana yang menyangkut terkait advokasi saya, kita sebagai wanita muda, perempuan muda, kita tetap harus berdaya dengan apapun keadaan kita tetap harus semangat, tetap harus maju menjalani hidup, karena hidup itu memang patut untuk diperjuangkan. Jadi selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih bisa berjalan dan berusaha apapun, lakukan yang terbaik, karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Jadi just do your best as you can. Oh, ini jawaban yang sangat powerful, yang ini mungkin bisa jadi refleksi lah untuk kita semua dan memberikan inspirasi untuk semua. Sekali lagi sukses, Firsa alias Via, Putri Indonesia 2025 dengan segala apa yang dilakukan. Semoga ini selalu menginspirasi orang-orang di luar sana, terutama mereka-mereka di luar sana, wanita-wanita Indonesia kebanggaan yang punya bakat, yang ingin melanjutkan nantinya seperti Via jejak kakinya. Terima kasih, Via, sekali lagi sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.